Terima kasih karena kita bisa berjumpa kembali di channel Obaja Borneo 128. Karena itu saya memberikan ucapan selamat kepada kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan pemirsa yang boleh menonton atau mendengar YouTube ini. Sekali lagi saya ingin memberikan ucapan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya ingin membicarakan tentang bukti kebersamaan bangsa Dayak Iban. Nah, bukti kebersamaan bangsa Dayak Iban ini nanti dia bisa dilihat pada bukti atau tanda-tanda secara fisik yang ada sampai sekarang. Nah, karena itu bukti-bukti yang secara fisik nanti yang akan saya kemukakan satu persatu untuk kita bersama-sama menyimak, dan mungkin nanti ada yang mau memberi komentar. Akan saya tidak menutup supaya ada juga perbaikan atau penyempurnaan daripada tulisan-tulisan yang pernah saya buat. Karena itu saya ingin menyampaikan informasi tentang, kali lagi ya, tentang bukti kebersamaan Dayak Iban. Yang pertama, saya ingin menyampaikan Dayak Iban sebagai manusia. Jadi dia dicipta oleh Allah segambar dan serupa dengannya, dan ditempatkan di bumi untuk beranak dan bercucu dan mengusahakan hasil bumi untuk keperluan nafkah hidup mereka dan anak cucu mereka. Bukti pertama adalah bahwa manusia Iban atau Dayak Iban, orang-orang tertentu, tapi tidak semua ya, yang berumah tangga, artinya membuat ikatan perkawinan. Kita tahu ikatan perkawinan ini atau hidup berumah tangga ini atau nikah antara laki-laki dan perempuan adalah mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan sendiri, bahwa seseorang akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, menikah. Dan pernikahan itu sendiri adalah sebagai lambang kebersamaan mereka hidup secara bersama-sama, hidup yang berlandaskan kasih sayang. Sebagai buah ikatan cinta kasih antara suami dan istri, maka mereka beranak. Dan selanjutnya anak mereka punya anak disebut beranak dan bercucu. Mana bukti ikatan kebersamaan orang berumah tangga? Di kalangan Iban
biasanya kalau seseorang akan melakukan pernikahan, biasanya itu diinformasikan atau diperlihatkan kepada orang-orang tertentu, kepada kaum kerabat mereka, bahwa mereka melakukan pernikahan. Ya, kalau dalam bahasa sehari-harinya, dalam bahasa Iban itu bisa disebut sebagai melah pinang. Ada juga yang ditandai dengan pemberitahuan kepada orang yang diam di rumah panjang atau kepada orang tua mereka bahwa mereka akan melakukan pernikahan. Jadi bukti kebersamaan mereka adalah diketahui oleh orang tua mereka, oleh saudara-saudara mereka, atau oleh kaum kerabat yang lain yang tinggal di satu rumah panjang atau di rumah panjang lain yang menyaksikan bahwa pernikahan itu telah dilaksanakan atau sedang berlangsung. Artinya ikatan kebersamaan. Jadi disaksikan, jadi buktinya di situ. Yang kedua, bahwa bukti mereka setelah berumah tangga atau ikatan perkawinan, yaitu mereka punya anak atau punya keturunan. Setelah mereka punya anak, maka mereka bisa disebut sebagai bapak dan ibu atau mama. Dan mereka punya anak, mereka menyebutnya adalah anak. Jadi pernikahan dibuktikan bahwa mereka telah bersama-sama dan dinyatakan dalam ikatan kasih mereka punya anak, dan anak mereka nanti selanjutnya apabila dia mengatakan bahwa ini bapak saya dan ini mama saya. Dan itu berlaku bagi manusia laki dan perempuan. Kemudian bukti yang kedua sebagai tanda kebersamaan di suku Dayak Iban, yaitu rumah panjang. Di rumah panjang ini, kalau kita perhatikan penstrukturannya itu, yaitu sambung menyambung, macam ikat mengikat antara satu keluarga atau satu pintu dengan pintu yang lainnya, dan dia satu bumbung. Jadi mereka diam di dalam satu bumbung yang sama, dan mereka bersama-sama di situ mengikat, katakanlah mengikat janji bahwa mereka boleh bersama-sama sehidup semati tinggal di dalam rumah panjang itu. Mereka boleh sama-sama untuk saling membantu, saling bekerja sama, saling memberi. Dan di rumah panjang itu pula mereka boleh mengikat lagi kekerabatan mereka. Misalnya ada pernikahan antara pemuda-pemudi yang ada berlaku di rumah panjang itu. Jadi rumah panjang ini juga sebagai bukti kebersamaan dari Dayak Iban, bahwa mereka pernah hidup di suatu tempat dan hidup bersama-sama. Walaupun kadang-kadang pada zaman dulu rumah panjang ini atau mereka yang tinggal di rumah-rumah panjang pada saat itu biasanya berpindah dari rumah panjang satu ke rumah panjang yang lain. Artinya pindahlah, tidak menetap di satu rumah panjang. Dia rumah panjang ini dia tinggal beberapa tahun, nanti dia tinggalkan rumah panjang ini, mereka buat lagi rumah panjang baru dan mereka pindah. Nah, sekarang rumah panjang jarang pindah, karena kalau saya melihat bahwa sudah mulai menetap rumah panjangnya dan dia sudah mulai permanen. Jadi sudah mulai menetap hidup bersama-sama di rumah panjang. Di dalam rumah panjang itu terjalin pekerjaan-pekerjaan lain yang dinampakkan secara kasat mata
dinyatakan dalam perbuatan mereka, yaitu mereka saling berhubungan dengan satu dan yang lainnya. Jadi rumah panjang ini lambang kebersamaan mereka. Yang ketiga, kita tahu apabila rumah panjang tadi pernah dibuat pada suatu tempat, dan tempat yang ditinggalkan itu biasanya dinamakan atau namanya adalah bagi kita ibaratnya Temawang. Temawang. Jadi itu adalah bekas-bekas rumah atau bekas tempat bahwa mereka pernah tinggal di situ secara berumah panjang. Jadi tanda-tanda di Temawang itu dia ada, kadang-kadang dia ada buah-buahan, tanaman-tanaman, ada kebun-kebun tertentu yang hidup di situ. Itu sebagai penanda bahwa mereka pernah tinggal di situ, Temawang. Dan di Temawang itu juga karena disebut Temawang, mereka pernah tinggal di situ. Pernah tinggal di situ. Jadi mereka bersama-sama di situ. Dan di Temawang itu tadi saya katakan ada mereka nanam buah-buahan, ada mereka nanam mungkin kebun, dan buah-buahan itu bisa dimakan dan kadang-kadang bisa diambil bersama-sama untuk dibagikan kepada masyarakat yang dalam satu rumah panjang kalau dia cukup, dan mereka bisa mengambil buah secara bersama-sama. Jadi itu mengambil buah saja di Temawang mereka bersama-sama. Jadi itu mengikat mereka bahwa mereka merasa terikat bahwa ini sebagai Temawang mereka. Dan demikian juga di Temawang itu, kalau seseorang pernah menanamnya pada saat itu dan mereka tidak lagi satu rumah dengan orang yang punya Temawang itu, tapi mereka pindah ke tempat lain yang tadi dia pernah tinggal di Temawang itu, dia pindah jauh ke suatu tempat, tidak satu rumah lagi dengan mereka. Dalam hal-hal tertentu, dalam masa-masa tertentu, keluarga mereka yang pindah tadi, yang ke tempat rumah panjang yang lain, juga boleh mengambil buah dari yang mereka tanam tadi di tempat Temawang yang pernah tempat hidup mereka bersama-sama. Ya, mereka bersama-sama. Kalaupun tidak bersama-sama, maka orang yang punya buah tadi dia akan memberitahukan keluarganya yang ada di rumah panjang bersangkutan bahwa dia akan mengambil buah itu. Jadi tanda-tanda seperti itu memberikan ikatan batin kepada mereka, kepada keluarga dan sanak saudara mereka. Hanya tanda buah yang dia tanam. Yang berikutnya adalah tempat pemujaan. Itu sebagai bukti kebersamaan bangsa Daibah. Tempat pemujaan di tanah. Dalam bahasa Iban namanya puja. Atau katakanlah di Indonesia itu tempat pemujaan. Atau ya bolehlah kita sebut sebagai mesbah. Di puja itu dia terletak di tanah. Biasanya tidak terlalu jauh dari rumah. Dan puja itu adalah tempat mereka untuk menyimpan dan membuat upacara adat yang berkaitan dengan supaya hasil daripada tanah atau tanah menua membawa hasil yang baik apabila mereka nanti pada musim berladang. Atau juga air, buah-buahan di hutan, buah-buah yang ada di Temawang, atau buah-buahan yang lain, atau hasil alami yang lain akan baik, akan ada. Jadi dengan mereka melakukan
persembahan di puja tadi, harapan dan tujuan mereka supaya tanah menghasilkan hasil yang baik untuk keperluan hidup mereka. Dengan demikian hidup mereka bisa bertahan atau menyambung, tidak mati kelaparan. Artinya itu. Jadi dalam melakukan juga menyampaikan, menyimpan atau membuat persembahan yang ada di puja tadi, itu dilakukan secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Jadi satu rumah panjang itu mereka secara bersama-sama melakukan kegiatan persembahan itu. Dia tidak bisa sendiri-sendiri. Dan puja atau tempat persembahan itu adalah dimiliki secara bersama-sama. Jadi puja itu adalah dimiliki secara bersama-sama, dan sewaktu mereka mengadakan persembahan di tempat mesbah itu, mereka adalah bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Jadi persembahan ini juga bisa dijadikan bukti kebersamaan daya ibadah. Yang berikutnya adalah ladang. Kita tahu ladang atau bekas tampasan yang berada di sekitaran rumah panjang itu adalah dimiliki oleh kaum keluarga atau dimiliki oleh keluarga yang bersangkutan. Jadi siapa punya ladang itu? Saya ambil contoh. Misalnya Tuan A. Tuan A ini ada istri. Tuan A ini ada anak dan ada cucu. Jadi ladang Tuan A tadi adalah apabila dia belum dibagikan kepada anak-anaknya, maka itu kepada cucu-cucunya. Maka bekas ladang itu tadi, atau kita sebut itu damun itu tadi, adalah milik bersama dari keturunan keluarga Tuan A ini tadi. Dia milik bersama ladang. Dan apabila dia nanti mau menggunakan ladang itu di dalam keluarga mereka, maka mereka memberitahukannya terlebih dulu di internet keluarga mereka. Tidak bisa mencaplok langsung atau sembarang langsung mengambilnya, menebahnya langsung. Tidak ada pemberitahuan. Karena cara-cara yang tidak memberitahu, yang tidak betika seperti ini, langsung menebas, walaupun itu ladang kakek neneknya, bapaknya, tapi dia tidak hormat, tidak berbahasa, tidak betika kepada keluarga keturunan dari bapaknya tadi, maka itu boleh merusak kehidupan atau merusak tanda kekeluargaan tadi atau hidup bersama tadi. Pada musim gawai, kita melihat ada ikatan atau bukti kebersamaan mereka. Biasanya setiap tahun atau tahun-tahun tertentu ada yang dinamakan upacara, namanya Tujuh Tahun. Jadi Tujuh Tahun ini upacara yang paling besar bagi bangsa Dayak Iban. Karena itu upacara atau gawai induk bagi bangsa Dayak Iban. Jadi pada gawai ini mereka bersama-sama untuk menyumbang atau memberikan bantuan bagaimana sukses gawai tahun atau Tujuh Tahun ini bisa berjalan dengan baik. Mereka memberi secara bersama-sama untuk mensukseskan itu. Karena gawai Tujuh Tahun ini adalah gawai secara bersama-sama, sebagai ucapan syukur secara bersama-sama, tanda kebersamaan mereka. Sehingga ada yang memberi, misalnya ada yang memberi ayam, ada yang memberi telur, ada yang memberi mungkinnya besi, atau memberi kain, memberi misalnya tempayan yang diperlukan untuk mengupah orang yang mengerjakan atau melakukan upacara adat pada Tujuh Tahun itu.
Ada juga mereka yang memberi air tuanya di situ. Pulut lain yang diperlukan atau benda-benda lain diperlukan di situ. Nah, ini ikatan itu. Ikatan kebersamaan dalam pengucapan syukur bahwa mereka telah menyelesaikan perladangan mereka dan ditutup dengan 7 tahun itu tadi sebagai ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini tadi karena mereka berterima kasih kepada penciptanya, kepada pemberi kehidupannya, kepada Tuhan, sebagai petara kita. Lain, benda, misalnya benda perdamaian. Saya ambil contoh. Apabila ada perselisihan yang besar antara satu dengan yang lainnya atau dalam rumah tangga, itu biasanya ada benda-benda yang diberikan di situ sebagai tanda bahwa mereka tidak boleh lagi bermusuh. Mereka harus berdamai. Dan biasanya ada tanda barang yang diberikan kepada kedua belah pihak sebagai tanda untuk berdamai. Dan ini artinya bukti bahwa mereka mesti bersama dan bersahabat. Jadi bersama yang saya maksudkan termasuk bersahabat yang baik. Jadi kebersamaan. Yang lain kalau saya melihat adalah zaman dulu, suatu kita mendapatkan wilayah atau tanah di tempat tinggal sekarang, itu dipinta oleh bukan kakek saya ya, kakek dari kakek saya lagi, yang meminta kepada ketua bangsa atau ketua suku, ketua bangsa lah, bangsa Benuaka yang ada di Ukit-Ukit. Jadi dia meminta supaya diberikan wilayah di tempat tinggal sekarang kepada ketua suku bangsa bernama Pak Saloe yang ada di Ukit-Ukit sekarang, atau bangsa Benuaka. Sebagai tanda ikatan kebersamaan mereka, maka dari pihak kita memberi mereka 2 bukti, yaitu baju dan sejenis tombak kepada pihak ketua bangsa Benuaka ini tadi. Kepada saya punya kakek, tapi kakeknya lagi ya. Dan dia memberikan tanda berupa biji senjata 3. Saya sebutnya biji bedil. Itu tanda. Supaya tanda ikat bahwa mereka telah bersama-sama menjadi saudara. Menjadi diri menjadi bahasa kita ya. Jadi saudara. Menjadi berkeluarga. Kekeluargaan. Dan tidak ada boleh permusuhan. Itu tanda ikatan mereka, tanda ikatan bersama-sama. Dan tanda ikatan bersama-sama itu digunakan supaya mereka tidak melakukan tindakan atau tujuan kejahatan ke depan terhadap bangsa yang mereka lakukan kerjasama atau lakukan pemberian tanah untuk hidup secara berdekatan dengan mereka. Artinya dengan adanya tanda kebersamaan ini, mereka saling menjaga supaya hidup terus berharmoni dan berdampingan dan tidak boleh menceroboh wilayah masing-masing atau menceroboh suku masing-masing. Dengan kata lain, tanda kebersamaan bukan untuk tujuan penipuan, tapi tujuan kebaikan untuk hidup bersama-sama. Jadi itulah beberapa bukti atau tanda kebersamaan yang bisa dilihat secara kasat mata di kalangan bangsa Dayak Iban. Terima kasih. Saya sekali lagi memberikan ucapan selamat dan salam sejahtera
bagi semua pemirsa supaya terus dikuatkan dan sehat. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.